We would like to invite you to please enter the Nusa Dua Hall and please be seated. Thank you. Di belakang saya sedang berlangsung sesi keempat dari kongres di dalam WCCJ ini. Dalam kongres keempat ini diadakan suatu tema yakni mengenai fundamental principles, the protections of human rights, democracy, and the rule of law as a precondition to peace. Jadi di dalam sesi ini akan dibahas mengenai bagaimana prinsip dasar dalam demokrasi dan juga bagaimana untuk mewujudkan perdamaian di dalam dunia. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk kita simak sama-sama. Ladies and gentlemen, now let's revert to the remarks, which is followed by a procession of the opening ceremony by the hitting the gong by His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Religious greetings, peace be upon us all and God's blessing be upon you. Greetings. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Pak Jimmy. Selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang. Baik Pak, saya mau minta pendapat Bapak nih Pak. Bagaimanakah tanggapan Bapak terkait dengan penyelenggaraan dari WCCJ di tahun 2022 ini Pak? Iya, pertama kalau kita lihat dari acaranya ya, ini sangat baik ya dengan banyaknya Mahkamah Konstitusi dari beberapa negara. Kita kemudian di sini bisa studi perbandingan dan kita bisa mendapatkan informasi perkembangan konstitusi baik di beberapa negara itu tidak hanya di Indonesia. Oleh sebab itu kita bisa lihat dalam kaitan ini kan ini sangat membantu untuk akademisi dan juga para LSM atau pemerhati hukum, pemerhati konstitusi maupun juga mahasiswa yang baik secara daring maupun luring yang hadir di sini maupun secara daring itu bisa memahami. Oh ternyata ada beberapa hal persoalan-persoalan konstitusional yang berkembang. Seperti kemarin dari delegasi Mesir itu banyak menceritakan terkait dengan bagaimana perkembangan di Mesir dan kemudian di Turki dan juga di beberapa negara lainnya. Oleh sebab itu forum seperti ini sangat baik untuk akademik dan untuk juga perkembangan konstitusi kita, khususnya juga perkembangan nanti Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa melihat dari segi komparasinya. Jadi sekarang saya sudah bersama dengan Prof. Ahmad Reddy. Selamat siang Prof. Selamat siang. Baik Prof, saya mau izin untuk bertanya ini Prof. Bagaimanakah tanggapan Prof terkait dengan penyelenggaraan dari acara WCCJ di tahun 2022 ini? Ya. Sebelum ini saya kira saya associate profesor, jadi belum full profesor, associate profesor. Nanti ada netizen yang komplain ya. Oke, saya kira memang acara yang diadakan oleh MK ini sangat luar biasa ya, karena memang ada beberapa sesi, ada bicara mengenai sesi terkait mengenai substansi, kemudian teknis peradilan di berbagai macam negara di dunia, dan ini saya kira penting dalam rangka melakukan konsolidasi MK dan lembaga-lembaga peradilan di sejenis ya di dunia, agar kemudian kaitan konteks peranan Mahkamah Konstitusi itu bisa lebih dalam konteks kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana itu punya standar yang tinggi lagi karena berbagai macam referensi di berbagai macam negara di dunia. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Rahmat Bagja, yaitu Bapak Ketua dari Bawaslu Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya mau izin untuk bertanya, bagaimanakah tanggapan Bapak terkait dengan penyelenggaraan WCCJ di tahun 2022 ini Bapak? WCCJ pada kali ini membuat tema yang sangat menarik ya, terutama dengan pada saat ini dengan berbagai hal yang berkaitan dengan perang dan juga perdamaian, sehingga tema tentang keadilan konstitusional dan perdamaian menjadi hal yang sangat fundamental dalam pelaksanaan supremasi hukum ke depan. Pelaksanaan supremasi hukum konstitusi yang kemudian berlandaskan pada sebuah negara yang harusnya damai itu menjadi hal yang harus dibahas oleh para hakim konstitusi ke depan.
Dan inilah menurut saya ke depan kita harus membangun kesepakatan bersama dan juga pengertian bersama tentang sebuah supremasi hukum yang tidak mungkin dilakukan dengan kondisi yang dalam keadaan negara perang dan lain-lain. Nah, hal inilah yang yang sedang dibahas pada saat ini, tentang perdamaian, tentang bagaimana hak asasi manusia, tentang bagaimana sebuah lembaga mahkamah konstitusi mempertahankan sebuah perdamaian dan juga keadilan konstitusional. Baik, untuk harapan Bapak sendiri Pak, apa yang Bapak harapkan dari penyelenggaraan WCCJ ini? Yang saya harapkan adalah terjadinya sebuah kesepakatan bersama, pengertian bersama para hakim konstitusi tentang membangun sebuah keadilan konstitusional dalam rangka perdamaian. Baik, mungkin untuk harapannya Bapak sendiri terkait dengan penyelenggaraan dari WCCJ ini, apa yang menjadi harapan Bapak, Pak? Iya, harapannya adalah pertama mengenai durasinya ya, mungkin bisa nanti akan lebih lama, agak lebih panjang karena kemarin kan sempat dengan durasi yang agak terbatas. Pertanyaan-pertanyaan pun juga dan sesi diskusi agak sedikit terbatas. Oleh sebab itu bisa nanti mungkin ditambahkan sehingga ada beberapa pertanyaan yang kemudian sifatnya mendalami dan melakukan kajian-kajian terkait dengan apa yang terjadi di beberapa negara itu bisa kemudian didalami oleh para peserta. Ya, saya kira acara ini ya harus rutin diselenggarakan, tidak hanya saya kira di Indonesia, tapi kemudian ya di berbagai macam negara di dunia, dan tentu Mahkamah Konstitusi Indonesia harus memberikan peran yang luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan sejenis lainnya di dunia, dan kita tunjukkan bahwa bagaimana kelembagaan, kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kapasitas business of process penanganan perkara Mahkamah Konstitusi Indonesia salah satu yang terbaik di dunia. Itu harapan saya. Mungkin ada saran Prof untuk penyelenggaraan ke depannya seperti apa? Ya, saran saya ya sekarang sudah bagus ya. Saran saya memang karena ada celah kekurangan ya. Apa ya sarannya ya? Saya kira ya terus dapat meningkatkan berbagai macam perbaikan, evaluasi penyelenggaraan ini, hal-hal yang kurangnya saya kira bisa diperbaiki lagi agar bisa lebih baik lagi. Kedepannya tentu coverage media akan seharusnya lebih banyak lagi, dan kita berbicara bukan hanya untuk Indonesia, tapi berbicara untuk dunia, berbicara untuk perdamaian dunia yang sekarang masih ada permasalahan dan ada perang satu sama lain di dua negara atau 3 negara di dunia. Baik Bapak, mungkin terakhir Bapak, karena penonton kami di sini adalah sobat-sobat konstitusi Bapak, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai bagaimana sebenarnya peran dari Bawaslu dalam menjaga konstitusi kita Bapak. Bawaslu menjaga sebuah proses demokrasi, pemilihan umum lebih khususnya, yang kemudian proses ini menghasilkan pemimpin-pemimpin negara untuk menjalankan sebuah keyakinan kita tentang pemisahan kekuasaan dan juga check and balances dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, fondasi awal dari pembangunan sistem kekuasaan negara itu dimulai dari bagaimana proses demokrasi dilakukan. Inilah yang akan dijaga oleh Badan Pengawas Pemilu agar setiap peraturannya, agar setiap tindakan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pemilu itu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan dengan keyakinan yang baik dan besar terhadap demokrasi yang fair, kemudian jauh dari isu sara, jauh dari polarisasi, dan juga mengutamakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil. Menurut Prof, bagaimana tanggapan Prof mengenai kegiatan WCCJ yang berlangsung pada hari ini, Prof? Jadi begini, kegiatan WCCJ ini adalah satu kegiatan yang sangat luar biasa, penting saya kira bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia, kepercayaan dunia untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah kondisi baru saja kita selesai dari pandemi COVID-19. Jadi ini membuktikan kepada dunia luar, Indonesia telah mampu pada prinsipnya untuk memulihkan kondisi COVID-19. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini begitu besar tantangan yang kita hadapi, tapi kita bisa melaksanakannya dengan baik dan sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik. Kalau tadi misalnya ada sedikit saja trouble teknis, saya kira itu bukan hal yang sangat prinsipal.
Karena apa? Karena memang kerjasama WCCJ ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga ada kerjasama dengan Venice Commission. Mereka juga berkontribusi untuk membantu terkait dengan soundnya dan termasuk translatornya seperti itu. Nah, kebetulan memang ada sedikit saja trouble di situ, itu tidak akan mengganggu kenikmatan dan kekusukan kita dalam mengikuti kegiatan dari mulai kemarin sampai hari ini dan besoknya, saya harap begitu. Baik Prof, untuk harapan dari Prof sendiri selaku hakim dari Mahkamah Konstitusi, apa yang diharapkan dari acara ini, Prof? Iya, baik. Jadi begini, kalau kita bicara tentang konstitusi dan demokrasi, saya kira itu suatu tema yang isunya adalah isu yang universal, sehingga kami sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi manapun saya kira juga sangat senang sekali bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman, bisa kemudian mendiskusikan satu sama lain bagaimana kemudian perkembangan dari masing-masing negara, apa yang dihadapi, tantangannya seperti apa. Itu sesuatu yang sangat menarik menurut saya di dalam forum-forum internasional. Halo, selamat malam teman-teman semua. Jadi sekarang kita ada di acara farewell dinner dan di sini saya Tari dan Ayu sudah ditemani dengan dua bapak yang sangat hebat sekali, yakni ada Profesor Heru dan juga Bapak Asrun. Selamat malam Bapak. Malam. Baik, jadi pada hari ini kita berkesempatan ingin interview dan mempertanyakan beberapa hal mengenai acara pada hari ini. Yang pertama kepada Bapak Asrun. Nah, Bapak, menurut Bapak sebagai seorang peserta dalam acara WCCJ ini, apa tanggapan Bapak terhadap serangkaian acara hingga pada hari ini, Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Baik, selain luar biasa, Bapak, mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan, kesan-pesannya terkait dengan serangkaian acara dari Kongres Mahkamah Konstitusi ini, Bapak? Sangat bermanfaat karena saya mengajar hukum konstitusi ya, di beberapa universitas, kemudian dari konstitusi, jadi memberikan input baru, ya, pengalaman baru dan exchange of knowledge ya antara negara-negara yang memiliki tradisi Mahkamah Konstitusi. Misalnya bagaimana perlindungan hak asasi, kemudian bagaimana mereka mempraktekkan yang disebut sebagai independensi peradilan. Ya. Jadi perspektif of view ya, perspektif theoritis ini memperkaya pemahaman ya bagi para praktisi maupun akademisi ya tentang apa yang disebut sebagai constitutional justice. Ini penting karena kita tidak bisa keluar dari persoalan itu kalau kita membicarakan tentang Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court ya. Di mana-mana negara yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi atau lembaga setara ya, isu tentang constitutional justice ya, kemudian protection of human rights, kemudian protection of constitutional right, itu menjadi isu yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya di Jerman mereka mempertahankan apa yang disebut sebagai constitutional rights ya dalam bidang keyakinan beragama, itu dipraktekkan. Atau misalnya katakanlah di Thailand mereka mempraktekkan namanya bagaimana seorang pejabat negara harus tunduk patuh pada konstitusi, sehingga ketika Perdana Menterinya dianggap melanggar konstitusi walaupun untuk persoalan sepele, persoalan undangan memasak dan menerima uang dari acara memasak di TV itu, kemudian Perdana Menteri bisa diberhentikan. Begitu juga misalnya katakanlah di Korea Selatan, Perdana Menteri diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini menjadi bahan diskusi di antara semua peserta, terutama isu-isu terkait dengan independency of judiciary dan kemudian protection of constitutional rights. Nah, kira-kira kayak itulah intinya ya. Oke, baik Bapak. Jadi dapat saya tangkap banyak sekali manfaat dari diselenggarakannya kongres ini Bapak ya. Selain sharing knowledge dari setiap negara yang hadir, Bapak sebagai pengajar juga bisa nanti menjadikan ini sebagai bahan diskusi di kelasnya. Oke, untuk Bapak Harun mungkin itu untuk pertanyaan pertama saya berikan pada Ayu. Baik Pak Heru, tadi kan kita udah mendengar juga ya Pak ya pandangan dari Pak Heru gimana. Dan sekarang dari pandangan Bapak sendiri Pak, apakah
kemudian yang bisa Bapak sampaikan pandangan Bapak terkait dengan penyelenggaraan dari WCCJ ini, Pak? Ya, pertama begini, dari sisi kenegaraan ya, kita berbangga karena MK Indonesia sudah diakui keberadaannya dan eksistensinya di dunia gitu. Dibuktikan dengan menghadirkan lebih dari 100 mahkamah konstitusi dan peradilan sejenis di dunia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi substansinya, ini terdapat berbagai ilmu yang kita dapatkan, bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara yang berbeda dengan kita gitu. Nah, ini pun nanti bisa menjadi bahan studi banding ke depan, bagaimana politik hukum konstitusi kita ke depan, apakah MK akan juga misalnya memberikan kewenangan terhadap konstitusional komplain. Nah, di beberapa negara sudah gitu. Nah, di Indonesia belum. Nah, kita memaklumi kenapa, karena ketika terjadi amandemen yang pertama belum sejauh itu pemikiran pada saat amandemen. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, ternyata juga dalam perkembangannya MK baru didaulat menjadi peradilan pilkada serentak ya. Ini pun dinamika perkembangan kehidupan ketatanegaraan yang positif. Nah, kemudian berikutnya tentunya di samping konferensi kan ada beberapa forum. Nah, forum ilmiah, penyampaian dan diskusi antara para ilmuwan dan penyampai naskah akademik, jurnal, itu paper itu bagus gitu. Jadi beberapa akademisi dari beberapa negara menyampaikan, kemudian dibahas, dan itu nanti outputnya bisa kita pelajari sebagai bahan perkembangan kehidupan konstitusional justice di beberapa negara, di berbagai negara. Sangat positif, apalagi ini bisa diakses langsung secara live ya, melalui website MK, melalui YouTube, sehingga teman-teman yang tertarik di bidang hukum ketatanegaraan bisa langsung mengakses. Ini menjadi contoh meskipun undangan ini terbatas karena memang penyelenggaraannya juga terbatas, tapi tidak menutup pintu bagi publik, mahasiswa, para pegiat hukum tata negara bisa menyaksikan dan mengikuti, bahkan mendapatkan modul-modul yang dari konferensi ini bisa di-download secara gratis. Gitu. Baik, untuk harapan Bapak sendiri Pak terkait dengan penyelenggaraan dari acara WCCJ ini, apa yang Bapak harapkan dari penyelenggaraan acara ini? Ya, dari sisi substansi ya tentunya hal-hal positif bisa kita inventarisasi. Ya. Tentunya untuk ke depan bagaimana MK menyikapi dinamika ketatanegaraan. Nah, bisa jadi misalnya dalam hal seleksi hakim. Nah, pengisian jabatan hakim itu bisa belajar atau bisa membandingkan dengan Mahkamah Konstitusi dari negara lain atau peradilan yang sejenis gitu. Jadi ini salah satu. Kemudian diharapkan juga ke depan ya dengan inventarisasi ini hal-hal yang positif bisa kita ambil, mungkin bisa kita sampaikan kepada para pembentuk negarawan kita ke depan, bagaimana MK menjadi lebih eksis, lebih bagus, lebih berpihak kepada hak asasi manusia dan pelindungan HAM dan penegakan menjaga negara hukum. Berarti bisa saya simpulkan ya Bapak, harapannya adalah apa yang menjadi hasil dari WCCJ ini bisa kita terapkan, kita ambil positifnya dari negara-negara lainnya, begitu ya Bapak? Iya, jadi kan setiap suatu kegiatan punya target, punya harapan gitu. Nah, harapan itu ya syukur bisa terpenuhi semuanya, tapi setidaknya kita punya inventarisasi secara akademik gitu. Dan ini menjadi dokumen sejarah ya. Meskipun sekarang masih belum bisa, tapi ke depan ketika misalnya ada terjadi dinamika, karena konstitusi kita kan hidup mengikuti perkembangan kehidupan ketatanegaraan, bukan tidak mungkin ke depan akan ada perubahan, pembaruan menjadi Mahkamah Konstitusi yang lebih bagus. Nah, ini sudah ada bahan gitu. Bahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjadi dokumen yang bisa dipelajari nanti sekiranya terjadi atau pembaruan atau amandemen Undang-Undang Dasar gitu. Baik, harapannya benar-benar bagus sekali ya Kak Tari ya. Mungkin bisa ditanyakan juga Kak Tari bagaimana harapannya? Tentu saja kita sudah mendengar harapan dari hasil kegiatan ini dari Prof. Heru. Tentunya juga saya ingin sekali mendengar harapan dari Bapak Asrun mengenai hasil dari kegiatan WCCJ ini Bapak. Baik, bagaimana Pak? Silahkan.
Pertama-tama kegiatan itu harus terdokumentasikan. Ya, perdebatan-perdebatan dari ruang pertemuan ya, harus terdokumentasikan. Orang bisa melacak ya. Misalnya karena bagaimanapun juga acara-acara seperti ini biasanya menjadi rujukan ya bagi akademisi. Dia mencari nih what is the current issue ya kan? Isu-isu apa yang baru. Dan kemudian mungkin muncul the new perspective ya, theoretical perspective. Jadi dia bisa mendapat itu, terutama isunya kan penting sekali, constitutional justice and peace. Ya kan dua hal yang luar biasa itu. Satu kita berbicara tentang keadilan konstitusional, satu lagi kita bicara keadilan, perdamaian. Itu kan sesuatu yang baru. Biasanya orang bicara soal hak dan kewajiban ya kan. Kemudian keadilan hukum dan kepastian hukum. Sekarang ini satu terminologi baru, ya kan, suatu nuansa baru, constitutional justice and peace. Kan luar biasa lewat bagaimana mekanisme kerja di constitutional court atau lembaga-lembaga sejenis. Nah ini yang menurut saya sesuatu yang baru. Tinggal kita lihat perkembangannya gimana dan kemudian bisa nggak menjadi semacam satu bahan studi, karena studi hukum itu selalu studi yang berkembang, apakah di level fresh graduate di fakultas hukum atau misal di yang tingkat lebih advance ya, misalnya graduate study atau post graduate study. Jadi menggali teori-teori seperti ini. Sekarang harapan saya sudah bicara dengan Sekjen MK ya, bahwa ini harus ada dokumentasi yang bagus, at least ya setidaknya ada yang disebut sebagai proceeding seminar, proceeding pertemuan kayak gini, jadi terdokumentasi. Saya pernah ikut kegiatan ya Taiwan Judicial Academy, itu diskusinya menjadi terdokumentasi karena ada proceeding, ada collective papers. Jadi papers makalah itu dikumpulkan menjadi buku dan kemudian diupload ke website lembaga itu. Jadi orang someday misalnya orang pengen lihat itu bahannya gimana, diskusi tentang isu ini, sehingga dapat rujukan yang lebih yang bisa dipercaya, yang lebih bisa dihormati, karena perdebatan akademik itu ngambil sesuatu yang sumber yang respektif ya, sesuatu yang dihargai ya, sesuatu yang perkembangan baru, apalagi perkembangan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan hukum itu harus berkembang sesuai dengan dinamika ya kan. Tadi disinggung sedikit tentang perang di Ukraina, ya kan itu juga persoalan peace and justice ya kan. Bagaimana kedua belah pihak bisa lihat dari perspektif ya, walaupun mereka konflik, bagaimana perspektif justice and peace-nya gitu. Ini yang juga disuarakan kemarin oleh Presiden Jokowi ya. Jadi ke depan memang saya kira ya ini satu momentum yang bagus juga buat Indonesia untuk katakanlah mencari state diplomasi. Jadi panggung diplomasi ke dunia ini bagus ini saya pakai. Kemarin Presiden Jokowi ke Ukraina itu bukan persoalan yang kecil kalau menurut saya. Walaupun hasilnya kita tidak bisa petik seperti di pohon cabai ya, langsung dipetik, dimakan pedas, tapi ini sesuatu yang branding image bahwa Indonesia ini advance international diplomacy. Ini penting nih. Jadi kemudian juga ada seperti ini ya, bahwa Indonesia, kalau misalkan ada kebetulan saya pernah bekerja sebagai staf ahli di MK selama 3 tahun, 2003 sampai 2006, saya lihat putusan-putusan MK itu menjadi rujukan. Jadi we can compete with other country ya. Misalnya saya pernah juga ke Mahkamah Konstitusi Jerman, exchange of experience ya, pertukaran pengalaman, bahwa putusan-putusan MK kita itu berkelas. Yang nggak kalah juga dengan mereka karena basicnya adalah seperti tadi constitutional rights ya, kemudian constitution, fundamental rights. Jadi isu-isu ini sebetulnya sama negara sama. Anda pergi ke Rusia, Anda pergi ke misalnya ke Peru ya, kemudian ke Brazil, Venezuela yang punya lembaga Mahkamah Konstitusi, titik dasar berangkatnya sama, constitution, constitutional rights, kemudian juga judicial review, ya, kemudian constitutional rights protection sama. Jadi isunya itu sama semua dan
kita pernah ada, jadi Indonesia ini memimpin semacam ini, misalnya menjadi chairman atau menjadi leader dari Constitutional Forum, itu bukan sekedar kita menyediakan fasilitas, tapi ada sumber-sumber pemikiran yang diakui dunia, quotable namanya kan, bisa jadi bahan kutipan. Jadi kalau Anda misalnya merujuk pada international journal, ya, jurnal-jurnal internasional, putusan-putusan MK itu sudah go international. Jadi orang-orang tahu kemana. Karena kan kebetulan saya riset, ya, saya nulis paper untuk apa? Untuk professorship saya. Jadi saya lihat begitu. Jadi kita nih nggak bisa dipandang sebelah mata, ya. Apalagi misalnya untuk kajian-kajian putusan MK, generasi pertama, generasi kedua, something quotable, sesuatu yang bisa dikutip, sesuatu yang respectable, kayak gitulah, ya. Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang kita udah ada di activity pertama, yakni di Tanjung Benoa bakal melakukan water sport. Nah, di sini sekarang kita udah ditemani sama Bu Ayu selaku manajer dari BMR. Baik, Bu Ayu, selamat pagi. Pagi, selamat datang di BMR Water Sport. Oke, Bu Ayu, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan activity hari ini bakal dipandu sama Ayu. Silakan, Ayu. Baik Bu Ayu, kira-kira untuk kita rencananya hari ini ada agendanya apa aja nih Bu? Jadi untuk hari ini dari delegasi ada 100, sebenarnya dibagi 2 grup. Yang pertama grup pagi dan grup siang. Aktiviti yang dipilih dari awal adalah 6 pilihan yang berbeda. Seperti ada pemilihan parasailing adventure, one of the best, favorit ya. Kemudian yang kedua itu ada fly fish, ada donut boat, banana rafting, snorkeling, and glass bottom boat, and Tatar Island tour. Seperti itu. Baik Ibu, ini kan karena kami tamu undangannya itu ada secara internasional ya Bu ya, dan orang-orangnya juga orang-orang penting dari negara mereka masing-masing. Betul sekali. Ya, jadi apakah ada SOP yang berbeda Ibu dalam hal ini? Secara umum kami tetap harus SOP yang seperti biasa, standar yang harus, tetapi ekstranya adalah protokolernya dari segi pengamanan, kemudian safety briefing, kemudian fasilitinya harus yang benar-benar CHSE yang sesuai dengan ditunjuk oleh kementerian. Yang terakhir adalah untuk servis yang kami berikan harus mewakili wajah Bali, bagaimanapun kan, karena ini mungkin ajang promosi buat kita setelah COVID, ya nggak sih? Seperti itu. Wah, terdengarnya sangat luar biasa ya Kak Tarya. Kita udah gak sabar nih buat melihat bagaimana serunya delegasi untuk melaksanakan water sport di sini. Betul sekali. Dan untuk kami BMR Dive and Water Sport ini selalu menjadi penunjuk oleh dari kementerian ataupun oleh negara untuk menghandle semua PPIP ataupun tamu kenegaraan. Seperti itu. Jadi siap dan excited banget. Oke, berarti udah langganan lah nih ceritanya untuk menghandle delegasi. Biasa, gitu ya. Sudah terbiasa. Tapi buat kami setiap delegasi ataupun grup itu berbeda-beda ya, dan kami harus beradaptasi terus dan tidak boleh lengah masalah SOP. Itu aja sih intinya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih banyak Ibu. Wah, berarti bakalan seru banget nih aktiviti hari ini teman-teman semua. Jadi gimana keseruan para delegasi menjalani aktiviti di Tanjung Benoa? Stay tune terus di channel kita. Nah teman-teman semua, sekarang kita udah bareng sama Bang Victor lagi nih. Kita juga sekarang lagi ada di destinasi ketiga, yaitu Pantai Melasti di Desa Ungasan. Oke, nah Bang Victor, kemarin kan jadi peserta juga nih sekalian. Gimana Bang kesan-pesannya sebagai peserta WCCJ? Seru banget sih, karena memang kita bisa mengenal budaya-budaya Bali khususnya, dan secara umum ya bisa berkumpul bersama delegasi-delegasi dari banyak negara gitu, dan kita bisa banyak belajar bagaimana kemudian melihat nilai-nilai yang mereka terapkan ya dalam peradilan konstitusi di berbagai negara, sehingga itu juga bisa memperkaya khasanah kita dalam terutama untuk teman-teman yang praktisi. Juga penting karena untuk membuat permohonan kan perlu ada perbandingan-perbandingan di beberapa negara. Untuk mahasiswa apalagi kan bisa menjadi bahan riset yang cukup banyak bagaimana kemudian membandingkan sistem konstitusi di berbagai negara ini. Wah, benar banget ya Bang Victor ya. Berarti kemarin sepanjang acara WCCJ ini seru Bang diskusinya Bang? Seru banget. Yang seru makanannya. Oke, itu yang paling seru ya Bang ya. Oke, nah teman-teman, jadi sejatinya itu ada 9 destinasi ya Bang ya, yang mau didatangi para delegates, tapi untuk kita
kita kunjunginya baru bisa 3 destinasi aja nih teman-teman. Nanti mungkin sisanya bakalan tetap kita akan tampilkan, tapi tentunya tidak dipandu oleh kita ya. Dan gue juga makasih banget untuk Tari, untuk Ayu yang udah nemenin selama di Bali memandu ya atau membawa konten ini.